Ada satu kasus orang hilang yang bikin satu negara ikutan panik. Polisi dan netizen semuanya itu percaya pada satu cerita. Dan selama bertahun-tahun gak ada yang curiga sama sekali. Sampai akhirnya terungkap kalau cerita itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Pertanyaannya, kenapa semua orang bisa ketipu? Sherry Papini adalah seorang ibu berusia 34 tahun yang memiliki dua anak. Dia itu tinggal di Redding, California. Ya, kalau kita lihat dari luar sih hidupnya itu kelihatan normal-normal aja ya. Tapi pada tanggal 2 November 2016, Sherry itu pergi jogging dan tidak pernah pulang ke rumah. Suaminya yang bernama Kate mulai panik saat Sherry tidak menjawab telepon. Kate itu langsung melacak handphone Sherry lewat aplikasi Find My iPhone. Handphone Sherry ini ditemukan tergeletak di pinggir jalan, di dekat area jogging dengan posisi earphone masih terpasang. Tapi sayangnya Sherry sudah tidak ada di sana. Gak lama setelah itu, polisi langsung bergerak dan menyebarkan foto Sherry. Pas saat itu, si Kate juga terlihat menangis di depan kamera, serta memohon kepada siapapun yang melihat istrinya untuk menghubungi polisi. Dan seluruh Amerika merasakan empati yang sama. Tapi seiring waktu berjalan, tidak ada petunjuk dan tidak ada saksi. Kasus Sherry ini seperti menguap begitu saja. Lalu pada 24 November 2016, 22 hari setelah Sherry menghilang, akhirnya ada seorang pengemudi di Interstate 5 yang posisinya itu sekitar 240 km dari rumahnya menemukan seorang wanita di pinggir jalan. Wanita itu terlihat kurus dengan rambut yang dipotong acak-acakan dan juga ada rantai di pergelangan tangannya. Wajahnya itu juga penuh memar dengan pakaian yang terlihat compang-camping. Dan ternyata wanita itu adalah Sherry. Tapi tunggu dulu nih guys, cerita yang Sherry bawa pulang ternyata jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Sherry itu bilang kalau dia diculik oleh dua wanita yang berbicara dalam bahasa Spanyol. Awalnya mereka itu menutupi kepalanya Sherry dengan tas, lalu memasukkannya ke dalam mobil dan menyimpannya selama 3 minggu. Sherry itu mengaku kalau dia diperlakukan dengan kurang pantas. Lalu pada suatu hari tanpa alasan yang jelas mereka melepaskannya begitu saja di pinggir jalan. Polisi juga langsung melakukan investigasi dan FBI akhirnya turun tangan. Sketsa pelaku juga dibuat berdasarkan keterangan dari Sherry. Tapi ada hal yang aneh. Pertama, DNA. Sherry memang punya DNA asing di tubuhnya, tapi DNA itu berasal dari seorang laki-laki. Padahal kan sebelumnya dia itu bilang kalau pelakunya adalah wanita. Dan yang kedua, luka-lukanya itu tidak sesuai dengan cerita Sherry. Bahkan beberapa dokter forensik bilang kalau luka itu terlihat seperti self-inflicted atau dibuat sendiri. Yang ketiga, tidak ada jejak digital, tidak ada kamera CCTV yang merekam kejadian ini, dan juga tidak ada saksi mata yang melihat ada mobil mencurigakan. Bahkan dengan reward ratusan ribu dolar, tidak ada satupun laporan yang masuk. Dan yang paling mencurigakan, Sherry itu terus mengubah ceritanya. Detailnya itu tidak pernah konsisten. Kadang dia bilang kalau ada musik yang diputar, kadang juga dia bilang tidak ada suara sama sekali. Bahkan kadang dia itu ingat wajah mereka dengan jelas, kadang tidak. Tapi kalian tahu kan, korban trauma memang seringkali lupa tentang detail. Jadi ya para polisi ini tetap percaya aja. Sampai tahun 2020, FBI akhirnya mulai menggali lebih dalam. Mereka mengecek ulang DNA yang ditemukan di tubuh Sherry. Dan ternyata DNA itu cocok dengan seseorang, yaitu mantan pacar dari Sherry yang bernama James Reyes. Nggak lama setelah itu, FBI mendatangi James dan dia langsung mengakui semuanya. James itu bilang kalau Sherry tidak pernah diculik. Dia sendiri yang menghubungi James beberapa hari sebelum kejadian itu. Sherry juga sempat cerita kalau dia lagi punya masalah keluarga di rumah. Jadi dia pengen kabur dan James yang masih punya perasaan terhadap Sherry akhirnya setuju untuk membantunya.
Nah, selama 22 hari itu, ternyata Sherry ada di rumah James di Costa Mesa, California. Lalu, bagaimana dengan luka-luka di tubuh Sherry? Nah, menurut pengakuan James, Sherry itu yang meminta dia untuk melakukan itu semua. Dia juga yang minta rambutnya untuk dipotong. Ya, bisa dibilang semuanya itu sudah direncanakan. Pada Maret 2022, FBI resmi menangkap Sherry Papini atas tuduhan berbohong kepada FBI dan juga penipuan terhadap dana bantuan yang diberikan kepadanya. Ternyata selama 6 tahun Sherry itu menerima lebih dari 30.000 dolar Amerika dari dana bantuan negara untuk korban penculikan. Dia menggunakan uang itu untuk biaya terapi dan juga biaya pengobatan yang sebenarnya nggak dia butuhkan. Lalu pada April 2022, Sherry mengaku bersalah. Akhirnya dia divonis 18 bulan penjara, ditambah denda ratusan ribu dolar untuk mengganti kerugian negara. Nah, sekarang pertanyaan besarnya itu, kenapa Sherry tega untuk melakukan hal ini? Kenapa Sherry menciptakan penculikan dirinya sendiri? Kenapa membiarkan suami dan anak-anaknya khawatir selama 3 minggu? Sampai sekarang tidak ada jawaban yang jelas. Sherry sendiri tidak pernah memberikan alasan yang masuk akal. Psikolog juga menduga kalau dia punya gangguan factitious disorder, kondisi di mana seseorang sengaja membuat dirinya terlihat sakit atau terluka untuk mendapatkan simpati. Lalu ada juga nih yang bilang kalau Sherry sedang mencari pelarian dari kehidupan rumah tangganya karena dia merasa tertekan. Coba deh, menurut kalian gimana? Apa itu cukup untuk menjelaskan semua ini? Apa seseorang bisa sedesperate itu untuk kabur dari hidupnya sampai menciptakan drama seperti ini? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan? Sherry Papini dibebaskan dari penjara pada Agustus 2023 setelah menjalani 17 bulan masa tahanan dan sekarang dia itu tinggal dengan orang tuanya. Karena suaminya sudah mengajukan cerai pada tahun 2022, segera setelah semua kebenaran ini terungkap. Kate itu juga mendapat hak asuh penuh atas kedua anak mereka. Kasus Sherry Papini ini bukan hanya soal kebohongan, ini itu soal betapa mudahnya kita percaya pada narasi yang terdengar benar dan juga soal seberapa sering kita menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini, ya tidak semua yang terlihat seperti korban memang korban. Dan tidak semua kebenaran terlihat sejak awal. Ini adalah cerita tentang Sherry Papini, cerita tentang seorang ibu yang hancur oleh kebohongannya sendiri. Kalau kalian punya pemikiran atau perspektif lain soal kasus ini, coba tulis di kolom komentar ya guys. Gue penasaran banget nih, menurut kalian apa sih yang sebenarnya ada di kepala Sherry? Thank you banget guys udah nontonin video ini sampai habis. Don't forget to like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!